dan selamat pagi. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunalaras. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan untuk kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik tetapi lingkungan, keluarga, sekolah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadani Toko. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang faktor penyebab anak tunalaras. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama seorang mengalami tunalaras. Menurut Daniel, ada 4 faktor yang menjadi penyebab ketunalarasan tersebut, yaitu faktor utama, faktor biologis, perilaku dan emosi seorang anak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan. Kedua, faktor keluarga. Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Yang ketiga, faktor sekolah. Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan dan arti penting bagi anak-anak. Yang keempat, faktor budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi anak tunalaras. Anak tunalaras memiliki 2 klasifikasi. 1. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini dapat datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di kelompoknya. 2. Anak yang mengalami gangguan emosi. Anak pada kelompok ini bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dianggap perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, kadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi oleh seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya, terlalu memanjakan anak serta pengaruh pendidikan yang karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Karakteristik anak tunalaras. Di sini anak tunalaras memiliki beberapa karakteristik. 1. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, memperlihatkan ciri-ciri seperti suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat arah, menganggap enteng, sok asik, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri seperti berikut: khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, tanggung, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, bingung, sering nangis, pendiam, suka berrahasia. Anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Anak yang agresif
bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, lawyer terhadap teman, nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah dan meningkat dan minggat dari rumah. Menggambarkan karakteristik anak-anak dan remaja dengan gangguan emosi atau perilaku merupakan tantangan yang luar biasa karena gangguan emosi dan perilaku sangat bervariasi. Individu dapat sangat bervariasi dalam kecerdasan prestasi, keadaan hidup, dan karakteristik emosional dan perilaku. Kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Pengembangan pendidikan bagi anak tunalaras sebaiknya paralel atau dikaitkan dengan mengintensifkan usaha bimbingan penyuluhan di sekolah reguler, sehingga apabila anak tidak mengalami perbaikan dari usaha bimbingan dan penyuluhan dari kelas khusus, maka mereka dikirim ke sekolah luar biasa bagian tunalaras. Sesuai dengan karakteristik anak tunalaras yang telah dikemukakan, maka kebutuhan pendidikan anak tunalaras diharapkan dapat mengatasi problem perilaku anak tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan hal pengembangan pendidikan untuk anak tunalaras. Jenis-jenis layanan anak tunalaras. Anak tunalaras memiliki beberapa jenis layanan khusus anak tunalaras, yaitu 1. Strategi psikodinamika. Tujuan utama pendekatan psikodinamika adalah membantu anak menjadi sadar akan kebutuhan, keinginan, dan kekuatannya sendiri. Penganjur strategi ini menyarankan agar dilakukan evaluasi diagnostik, perawatan, pengambilan keputusan, dan prosedur psikiater. Mereka melihat bahwa perilaku maladaptif adalah pertanda konflik jiwa. Mereka percaya bahwa penyingkiran suatu gejala tanpa menghilangkan penyebabnya hanya menyebabkan penggantian dengan gejala lainnya. 2. Strategi ekologi. Pendukung teknik mengasumsikan bahwa dengan diciptakannya lingkungan yang baik, maka perilaku anak akan baik pula. 3. Tempat layanan. Tempat layanan pendidikan bagi anak yang mengalami gangguan perilaku adalah ditempatkan di sekolah khusus, dan ada pula yang dimasukkan di dalam kelas biasa